Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di Daily Channel. Kita ditemenin sama Lion guys. Nah, jadi Lion ini kemarin tuh kena virus kalisi. Jadi dia itu awalnya saya kira flu biasa, dan ternyata di hari ketiga kalau nggak salah itu keluar ulcer atau sariawan gitu banyak gitu ya. Dan saya baru ngeh itu kalisi, dan bau mulutnya juga beda, langsung bau amis begitu, anyir begitu, terus berlendir gitu ya. Dan dia sempat parah gitu ya, sempat menurut saya tuh aduh ini sembuh nggak ya gitu ya. Tapi saya langsung kasih treatment kan. Awalnya saya treatment kayak treatment flu, dan setelah saya tahu kalisi saya tambah lagi item-item yang dibutuhkan begitu ya. Dan saya sempat mendokumentasikan pada saat dia sakit dari awal sampai dia sembuh sekarang. Dan ini dia udah sembuh guys. Nih udah cerewet guys, udah main, udah makan, udah lahap ya. Oke, langsung aja kita bahas kali ini mengobati virus kalisi di rumah tanpa ke dokter ya. Disclaimer dulu, ini buat teman-teman yang memang nggak bisa ke dokter, nggak ada duit untuk ke dokter, atau nggak ada dokter di tempatnya ya. Kalau yang bisa ke dokter langsung ke dokter aja lah ya. Kecuali kalau misalkan kalian memang bisa mengobati sendiri, kalian mau ya terserah aja gitu ya. Dan untuk pengobatan saya kali ini agak berbeda sedikit dengan pengobatan virus kalisi saya yang saya ada video saya menjelaskan soal mengobati virus kalisi yang dulu itu, yang udah lama itu. Ada sedikit perbedaan karena ada beberapa item yang memang nggak ada gitu ya di sini gitu ya. Jadi saya ganti begitu loh. Saya vitaminnya juga ganti begitu ya. Yang ada aja saya pakai begitu ya, dan alhamdulillah dia sembuh guys. Ini belum dimandiin, masih cemong ya, sengaja belum saya mandiin dulu, mungkin nanti seminggu lagi baru saya mandiin, saya biarin dulu. Jadi totalnya kemarin tuh dia tuh yang bener-bener teparnya tuh sekitar seminggu ya, yang bener-bener dia kondisinya nggak mau makan gitu ya, murung, diem aja, susah napas, mampet, ingusan, berlendir gitu ya, demam gitu ya, itu sekitar seminggu guys. Tapi memang begitu, virus kalisi itu memang nggak instan gitu ya sembuhnya ya, berlahan begitu ya. Benar-benar sembuh tuh bisa sampai seminggu lebih juga ada gitu ya. Dan dia kemarin seminggu tuh udah mulai dia benar-benar kayak saya tuh yakin dia udah sembuh gitu ya. Seminggu karena dia udah mulai nyicip-nyicip makanan gitu ya. Sekarang saya masih nerusin vitamin aja, sekarang obatnya udah nggak, udah stop obatnya, udah beres gitu ya. Karena gejala-gejalanya juga udah nggak ada gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang bingung, kucing kalau udah sembuh penyakitnya, kalau dari virus kayak kalisi begini, ciri-cirinya gimana ya? Ciri-cirinya gejala-gejalanya udah nggak ada. Kemarin dia susah tidur karena mampet terus. Dan saya juga kemarin tuh sempet juga, selain saya pakai obat-obatan, beberapa kali saya uapin gitu ya, uapin sendiri guys gitu ya. Saya pakai itu air panas dalam panci, saya taruh dalam pet kargo, di depan pet kargonya saya taruh panci yang air panas itu, saya tutup plastik begitu ya. Jadi dia dapat penguapan dari situ gitu ya, lumayan melegakan. Saya lakuin itu kemarin tuh 3 kali doang saya lakuin itu di awal-awal pas dia bener-bener mampet banget gitu, saya pakai itu ya. Saya bener-bener tanpa obat flu sama sekali, saya nggak punya obat flu gitu ya. Ini si Lion ini dia ternyata awalnya saya kira flu biasa, ternyata dia ini kena virus kalisi guys. Kenapa saya tahu begitu? Karena saya udah sering juga ngalamin, sering juga nanganin virus kalisi. Ciri-cirinya tuh dia tuh demam, flu-nya tuh parah, dan hari ini tuh ternyata ada sariawannya guys. Jadi udah muncul sariawan. Lihat ya, itu ada di lidahnya ada sariawan, di bibirnya ada sariawan, tuh lidah di ujung lidahnya tuh yang warnanya beda itu, bulat-bulat tuh sariawan. Nih ujung di bibirnya deh, pinggiran bibirnya juga sariawan ya. Tuh ya. Kelihatan nggak ya? Maaf deh ya. Tuh. Oke, semoga kelihatan lah ya. Untuk vitaminnya gue pakai Pet Nutrition Wasen Max Power Super Serum ini ya. Ngasihnya lebih baik langsung aja. Tapi kalau mencampur makanan silakan, tapi saya sih lebih saranin ngasih langsung begini guys ya. Semprot aja mulut langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nah, 2 telur ini akan jadi sebagai makannya, tapi kuningnya aja saya akan kasih ya gitu ya, saya nggak akan kasih putihnya gitu ya. Ini telur rebus bukan telur mentah, kali ngasih 1 aja cukup. Teman-teman yang nggak punya RC recovery gitu ya, nggak punya wet food, nggak punya makanan-makanan yang khusus untuk kucing yang high nutrition gitu ya, ini kuning telur rebus itu dijadiin pasta begini, terus kita nanti tinggal sopetin aja pakai suntikan tanpa jarum begini ya. Ini siap tempur pakai ini ya. Ini belum komplit nih, belum madu TJ nih ya. Susu beruang, ini Max Power Super Serum, ini ucap kaki 3, ini antibiotiknya, itu ada vitamin B kompleks juga. Dan yang ini tuh sebenarnya isinya antibiotik ya. Ini makanya saya pakai tanggal kan tuh, per tanggal 8. Antibiotiknya saya pisahin dulu gitu untuk pemakaiannya dulu aja gitu, biar nggak rusak semua maksud saya tuh. Sementara saya masih taruh di kasur aja dulu. Kandangnya kepake semua. Di sini tuh udaranya tuh lumayan hangat gitu ya. Jadi nggak terlalu butuh lampu banget gitu, karena kan dia juga demam ya. Kalau kucingnya demam nggak usah dilampuin kalau di cuaca hangat ya. Oke, ini guys ya. Ini disuapin aja pelan-pelan. Dari samping, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, ini telurnya. Nah, siapin juga tisu ya. Siapin tisu juga nih. Ini tuh bekas Max Power tadi guys. Punya kucing kalau sakit harus makan ya. Gimana pun caranya, apapun. Tadi tuh dia tuh udah dikasih susu beruang juga. Saya tadi kasihnya susu beruang, terus kasih Max Power, terus ini kasih makan ya. Berarti ya
Saya nggak urut-urut banget sih guys kondisi begini ya gitu ya. Nah nanti setelah makan ini mau saya kasih minumnya pakai larutan penyegar cap kaki 3 ini. Nih ini nanti kalau dia habis makan nih minumnya ini saya kasih sepetin ya. Nah terus baru nanti terakhir saya kasih antibiotik ya. Dia hidungnya mampet, jadi susah dia napas lewat mulut gitu. Makanya kita harus hati-hati kalau ngasih cairan, apalagi kalau yang madu ya. Madu gampang banget tersedak guys. Saya udah dapet madu TJ panas dalamnya ini ya. Ini tuh murah kok, harganya 25.000. Dan saya akan coba kasih ya. Oke. Madu TJ panas dalam ini fungsinya untuk mengobati panas dalam ya. Jadi dia bagus juga untuk energinya juga sebenarnya kan madu ya. Tapi lebih spesifiknya kita butuh untuk mengobati panas dalamnya. Selain tadi saya kan udah beli si larutan penyegar cap kaki 3 juga tadi ya. Nggak apa-apa lah double, nggak apa-apa kok, nggak masalah kok. Nah biar nggak kotor semua, saya akan taruh di sini aja nih. Itu sekitar 3 mili itu saya taruh di situ ya. Cangkirnya bukan kotor ya, tapi emang warnanya udah begitu. Cangkir prasejarah anjir. Oke. Oke, ini ya. Biar nggak terlalu kental gitu ya, biar lebih gampang ditelennya. Karena kan namanya kucing lagi flu ya, mampet ya, agak bahaya nanti dia tersedak gitu. Karena madu tuh lumayan tajam ya. Saya nggak tahu ya, ini kemurniannya berapa persen ya. Tapi ya udahlah, adanya ini. Biasanya juga saya pakai ini sembuh kok. Nih pelan-pelan dari arah samping ya, dikit-dikit ya. Bismillah. Tuh. Jangan dipaksa sekaligus ya, apalagi untuk kucing-kucing kecil, kucing bayi itu rentan. Sebisa mungkin kalau bayi mah jangan dikasih ya, jangan kasih madu ya. Gampang banget tersedak. Mati nanti. Bismillah. Nah, ini tadi karena udah dicampur air jadi lebih gampang ditelan, nggak terlalu kental gitu. Kalau nggak dicampur air tuh dia susah ditelan, guys. Ini takarannya ke kucing ya, maksudnya kalau kita mah gampang gitu. Karena madunya lumayan tajam ya, gampang bikin tersedak. Halo guys, ini gue mau tunjukin cara nyuapin kucing yang sakit ya. Ini nih pakai dry food yang dibuburin ya, tapi dibikinnya tuh teksturnya kayak gini guys. Begini ya, kayak pasta begini ya. Jangan terlalu lembek juga jangan terlalu keras ya, segini. Nah ini caranya gampang guys, tinggal dibulat-bulatin begini. Ini dia udah bener-bener nggak mau makan guys. Nah ambil begini, mulutnya dorong. Nah tuh langsung gini ya, selapin sih. Tuh. Oke. Dikit-dikit aja ya. Jangan banyak-banyak. Nah, segini aja. Oke. Ini juga kegedean ini. Ini kan kucing kecil ya, kecuali kalau kucing gede nggak apa-apa lebih gede. Nah, ini ya. Ini segini. Taruh pakai telunjuk dorong. Tuh, dorong ke dalam ya. Tuh. Biar dia nelen dulu. Nah, kalau misalkan dia kayak susah nelen gitu ya. Nah, siapin air dan sepetan begini. Kasih air, dorong. Nah begitu. Nah. Lion masih sakit guys, belum sembuh dia guys. Aduh anakku sayangku. Oh guys, ini dia udah agak mendingan ya. Sekarang kita mau kasih makan. Masih pakai ini dry food yang dibuburin ya. Nggak dibuburin banget sih, teksturnya itu dibikin kayak gini, kayak pasta gitu loh, kayak adonan kue ya guys ya. Kalau kucing sakit tuh harus dikasih makan ya, harus makannya cukup, harus kenyang gitu, harus nutrisinya bagus ya biar cepat sembuh ya. Jangan dibiarin kucingnya kalau kucing sakit tuh nggak makan atau kelaparan gitu ya, atau kurang makan terus sedikit, kurang nutrisi, itu nggak akan sembuh gitu ya. Yang ada nanti kucingnya tuh mati bukan karena penyakitnya, tapi karena kurang nutrisi, dehidrasi, ataupun karena kelaparan ya. Makin drop kan kalau misalnya kelaparan. Nah ini segini caranya ya. Ini udah gue sering soal ini ya, cuman saya kasih lagi tipsnya. Ini dibuletin kecil-kecil gini. Nah bagus kan, segini adonannya. Buka mulutnya, tuh dorong pakai telunjuk ke dalam. Nah terus gini. Bismillah. Tuh. Kalau misalkan untuk yang susah banget makannya, udah nggak mau makan banget ya, maksudnya udah nggak mau ngunyah gitu. Kalau misalkan ditaruh di mulutnya udah nggak mau ditelen ya. Nah ini tipsnya harus lebih dalam lagi. Jadi kayak kita nyekokin pil guys, bikin lebih kecil lagi. Nah kayak ini, sekecil ini. Terus kita cekokinnya kayak kita nyekokin pil, persis kayak kita nyekokin pil ya. Pil lagi, pil ya. Makannya nggak usah banyak-banyak, itu cuma 1 sendok ya. 1 sendok dry food dicampur air biasa aja, air dingin, nggak usah air panas. Kalau mau cepet boleh air panas, tapi saya saranin lebih ke air dingin kalau kita nggak buru-buru ya, biar si nutrisinya juga nggak ada yang hilang gitu ya. Tuh
ini, buka mulutnya, pakai jari tengah gini. Nah, mulut bawahnya didorong ke bawah gini biar kebuka, dorong pakai telunjuk. Tuh. Gitulah guys ya. Udah. Nah, kalau dia udah menelan, udah ngunyah, baru masukin lagi ya. Jangan dijejelin terus, tunggu dulu. Bismillah. Udah, habis guys. Tuh, habis ya. Bentar saya cuci tangan dulu. Dan langsung kita kasih minum ya, ini air putih biasa. Tuh, sepetin aja, ini 1 mili ya, maksimal 3 mili sekali ngasih ya. Sepetinnya dari arah samping ya, pelan-pelan ya. Seperti saya selalu bilang, kasih cairan apapun ke kucing, kalau nyuapin, nyekokin itu harus dari samping ya kalau cairan ya. Semprotnya dari arah samping, terus pelan-pelan ya. Bismillah. Nah, tuh. Gitu ya, pelan-pelan dari arah samping. Jangan disemprot ke tenggorokannya, nanti tersedak masuk paru-paru, jadi parah gitu. Kucingnya bisa sakit parah, sakit paru-paru nanti, paru-paru basah. Nah, itu guys ya, tuh. Jangan sampai tersedak ya. Nah, pelan-pelan. Dikit aja, ini 1 mili aja saya, karena dia kucing kecil ya, 1 mili bisa sampai 4 atau 5 kali sepetan ya. 1 mili doang ya, jadi pelan-pelan dikit-dikit ya. Nah, sekarang kita mau kasih dia vitamin guys. Nah, vitaminnya saya masih pakai Maxpau Super Serum. Nah, ini dari Wasan Indonesia. Maxpau Super Serum ini adalah multivitamin ya. Jadi semua kandungan vitamin yang dibutuhkan untuk kucing itu sudah tersedia di dalam Maxpau ini. Dan ini serum, jadi pemakaiannya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Seperti dia ini cukup 1 spray aja, apalagi ini kitten ya. Maxpau ini manfaatnya banyak banget, menambah nafsu makan, memberi energi, untuk mempercepat penyembuhan yang sakit atau pasca operasi, untuk kucing yang menyusui gitu ya, juga bagus untuk kesehatan bulu dan kulit, bikin bulu lebih bagus gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga untuk menjaga kesehatan ya, meningkatkan imun tubuh gitu ya. Namanya kucing sakit ya, butuh ditingkatkan imun tubuhnya. Apalagi ini sakitnya dia virus ya, virus kalisi ya. Nah, virus itu harus dilawan dengan imun tubuh yang kuat, nggak ada obatnya. Virus itu sebenarnya kita cuman mengobati gejala-gejala yang timbul dan juga memperkuat imunnya, itu aja yang kita bisa lakuin ya. Caranya tinggal disemprot aja guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup 1 semprot. Oke, cukup 1 ini serum ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Namanya serum ya, kalau banyak-banyak minum ya. Maxpau Super Serum ini bisa didapetin di semua marketplace. Kalian bisa cek aja di Instagram Wasan Indonesia, nanti minta linknya atau kalian mau konsultasi dulu bisa di sana gitu ya. Dan ini bagus banget menurut saya rekomendasi banget ini. Maxpau solusi masalah anak bul dengan 1 kali semprot. Oke. Jangan dimandiin kalau kucing sakit ya. Dilap, diseka-seka aja pakai air hangat, terus keringin lagi kalau mau. Ini juga nanti mau saya lap lagi pakai air hangat, terus saya keringin gitu ya, biar lebih nyaman aja dia. Udah mau main dia guys. Udah mulai ngerespon, udah mulai mau main. Kemarin mah tepar banget nih. Ayan, udah lebih seger ya. Tuh. Tidur aja di sini, pakai singlet alasnya. Nah, ini ada tukang grooming kita guys. Petugas grooming guys. Jadi nggak sibuk-sibuk ngurus ada yang habis sakit tuh. Nih yang sakit nih, grooming sama dia tiap hari. Guys, dia udah mau makan sendiri, udah lahap tuh. Makannya dia pakai dry food. Nah, dry food sekarang tuh, karena sariawannya juga udah sembuh ya. Jadi dia udah mau makan dry food, udah nggak sakit. Nih dia makan sama bebeng berdua. Bentar ya. Nah, tuh. Udah lahap banget makan ya. Tuh. Jadi kayak mau makan terus dia sekarang. Tuh, padahal tadi udah makan nih, makan lagi. Oke. Tuh. Ayo. Tuh. Udah bersih dia. Udah ngeganteng guys. Udah ganteng guys, tinggal mandi nanti ya. Tinggal mandi. Alhamdulillah ya, sembuh ya. Bulunya udah megar lagi ya. Oke gitu guys, informasinya soal pengobatan kalisi di rumah tanpa ke dokter versi saya di tahun ini begitu ya. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, atau kalian juga mau cerita soal pengobatan kalisi versi kalian, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Untuk hasil dan reaksi, mungkin efek dan lain sebagainya mungkin akan berbeda-beda pada setiap kucing gitu ya. Tergantung treatmentnya gimana juga, tergantung tangan orangnya gimana mungkin ya. Dicoba aja kalau misalkan kalian mengalami, kucing kalian mengalami hal yang sama ya, dicoba aja, nggak ada salahnya gitu ya. Tapi yang bisa ke dokter langsung ke dokter aja. Oke, terima kasih, semoga semuanya sehat-sehat, semoga kalian juga makin sehat. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum, bye bye guys.